sehingga kita bisa memanfaatkan dengan baik, khususnya dalam mencari ilmu. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, biar mendapatkan keberkahan dan kelancaran, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya membaca doa dan niat belajar bersama. Silakan. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita membaca doa dengan dilanjutkan membaca niat bersama. Mulai. Saya perlu mengecek kehadiran kalian semua. Untuk itu saya minta kepada sekretaris. Sebagai sekretaris, saya akan melaporkan kehadiran siswa pada hari ini. Absen 1 atas nama Abdul Fatah tanpa keterangan. Absen 30 atas nama Muhammad Aminuddin sakit. Yang lain hadir semua? Hadir. Yang bagus. Untuk selanjutnya, coba dicek peralatan belajarnya di bawah semua. Ya, alhamdulillah. Tolong ini atas nama Abdullah, tolong ini lengannya itu diperbaiki, baju lengannya. Silupnya yang sopan. Kalau ada sampah kanan kiri silakan dilihat dan dibuang ke tempat sampah. Sudah rapi semua? Ya, ini dalam rangka agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan hikmah. Bagus. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran, materi kita pada hari ini tentang tokoh ilmuwan muslim di bidang kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah kita mulai. Alangkah lebih baiknya kita mereview terlebih dahulu materi-materi yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Itu penting anak-anaknya, biar apa yang kita pelajari itu tidak hilang begitu saja, tapi terekam dengan baik. Masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Masih. Coba apa ayo judulnya? Perkembangan Kalau Bimang Sambian masih merekam dengan baik, masih ingat? Tolong uraikan kepada Bapak, dijelaskan kepada teman kalian apa saja faktor-faktor yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Karena yang jelas, kemajuan itu kan tidak datang begitu saja, pasti di belakangnya ada proses. Ada faktor yang mendukung. Coba yuk, siapa yang bisa menguraikan? Ujungkan tangan. Oh, luar biasa. Silakan kelompok 5 dulu, silakan yuk. Faktor apa saja? Faktor-faktor kemajuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya di bidang perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga, stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. Yang keempat, keberadaan Baitul Hikmah dan Majelis Munazarah. Yang kelima, semangat dan menggairah keilmuan dari umat Islam. Yang keenam, dukungan dan penghargaan dari pemerintah. Luar biasa ya. Faktor yang mendukung kemajuan umat Islam pada masa lalu yang tidak mengetahui. Sebagaimana yang diuraikan oleh teman Anda tadi, ada asimilasi, ada peran dari Baitul Hikmah dan Majelis Munazarah. Coba saya mau tahu, mungkin ada yang ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud asimilasi. Yuk, siapa?
Asimilasi adalah perpaduan kelompok atau individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Asimilasi akan terjadi ketika kelompok atau individu berinteraksi atas dasar keterbukaan dan toleransi. Luar biasa ya. Alhamdulillah, berarti pembelajaran yang kemarin masih bisa terekam dengan baik. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma. Amin. Anak-anak sekalian, nah, sebelum kita melanjutkan terhadap materi pada hari ini tentang tokoh Ibnu Sina, ilmuwan di bidang kedokteran, Bapak kemarin sudah share link Google Form sebagai pretest untuk menguji pengetahuan awal kalian tentang materi Ibnu Sina. Kemarin Bapak linknya sudah share ke grup kelas kita. Ya, apakah sudah dikerjakan semua? Sudah. Ada yang belum? Tidak Banyak sudah ya? Ya. Materi kita dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang Ibnu Sina. Ya. Sedangkan tujuan pembelajarannya biar kita dalam kesempatan ini punya tujuan yang jelas, punya arah yang jelas sehingga hasilnya maksimal. Tolong tujuan pembelajaran ini yuk dibaca dengan kompak. Yuk 1, 2, 3. Melalui kegiatan mengamati, menanyam, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi, peserta didik mampu memahami dan menyajikan hasil rumusan tentang biografi, peranan dan karya-karya para ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah dengan baik. Dengan tujuan pembelajaran ini tentu banyak manfaat yang akan kita dapatkan pada pembelajaran kali ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meneladani tokoh Ibnu Sina dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bapak ingin tahu apa yang ada di benak kalian ketika mendengar tokoh Ibnu Sina. Apa yang tergambar di benak kalian? Ya, siapa yang tahu? Silakan. Bapak kedokteran, yang lain. Yuk, sampean. Bapak ilmuwan dan seorang filosof. Ya, semuanya betul ya. Nah, sekarang kita masuk kepada inti kegiatan pembelajaran. Tolong diperhatikan, ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita Bapak laksanakan pada kesempatan pada pagi hari ini. Pertama, Bapak minta sambian nanti silakan amati, analisis, pahami, baik yang berupa video pembelajaran ataupun di teks literatur yang kalian bawa. Tolong itu dipahami, dicari informasinya, baru setelah itu dikomunikasikannya dengan masing-masing kelompoknya. Setelah dikomunikasikan dan dirumuskan, baru Bapak kemudian nanti berikan kesempatan untuk mempresentasikan. Paham semuanya? Paham. Melangkah pada langkah yang pertama, mengamati video pembelajaran Ibnu Sina. Namun dunia mengenal dirinya sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di sebuah desa bernama Formosan, dekat Bukhara, wilayah Uzbekistan. Ayah Ibnu Sina bernama Abu Bakr, yang ibunya bernama Sabera. Sejak masa kanak-kanak, Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermadzhab Ismailiyah sudah kental dengan pembahasan ilmiah, terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Kecerdasannya yang sangat tinggi membuatnya sangat melonjak, sehingga salah seorang guru menasihati ayahnya agar Ibnu Sina tidak terjun dalam pekerjaan apapun selain belajar untuk menimba ilmu. Hingga 397 Hijriah, saat itu jatuh sakit, memanggil Ibnu Sina untuk merawat dan mengobatinya. Berkat itu, Ibnu Sina dapat leluasa masuk ke perpustakaan Istana Samaniyah Besar. Ibnu Sina mengenal perpustakaan dan mengatakan demikian. Semula buku yang aku inginkan ada di sini, bahkan aku menemukan banyak yang kebanyakan orang bertanya tentang mengetahui namanya. Aku sendiri
melengkapi ya dengan literatur yang kalian punya. Ayo silakan dulu dipahami. Ayo dibaca dulu. Ya, sudah ya? Sudah mengamati? Ya. Langkah selanjutnya, tolong dikomunikasikan dan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Dan tolong ada rumusannya dicatat karena nanti akan dipresentasikan. Paham semuanya? Ya, mulai. Silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Sudah semuanya? Sudah dirumuskan? Sudah dicatat? Siap dipresentasikan? Ya, alhamdulillah. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme dari kalian. Semoga hasil diskusinya sangat luar biasa. Coba yuk dari kelompok pertama, yuk silakan kelompok pertama dipresentasikan. Yuk. Nama lengkap dari Ibnu Sina adalah Ibnu Ali Abu Hasan Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Lahir pada tahun 1980 Masehi di Afsanah, daerah dekat Bukhara. Sekarang wilayah tersebut adalah Uzbekistan. Asalnya daerah Afsanah dari Uzbekistan. Dan meninggal bulan Juni 1937 Masehi di Hamadan, Persia (Iran). Beliau wafat seluruh isi dari Al-Quran sejak umur 10 tahun, dan pada usia kurang lebih 17 tahun beliau telah menguasai beberapa ilmu. Pada usia 17 tahun pula beliau juga telah tampil menjadi dokter dan menyembuhkan beberapa penyakit. Beliau adalah ilmuwan Islam pertama yang membuat perubahan sangat besar pada dunia. Sampai-sampai beliau tersebut dijuluki dengan nama Father of Doctor. Bagus, luar biasa ya. Minimal poin-poinnya sudah terangkum tadi dari presentasi oleh kelompok yang pertama. Selanjutnya yang ingin bertanya, ya, yang ingin bertanya, ya silakan kelompok 4. Ya. Apa saja bidang keahlian yang dimiliki Bu Sina? Bilang. Apa saja bidang keahlian yang dimiliki Bu Sina? Bagus, luar biasa. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Apa saja bidang keahlian yang dimiliki oleh Ibnu Sina? Ya, kelompok lain yang menjawab. Silakan. Yang menjawab? Ya, silakan. Ibnu Sina selain mempelajari sastra dan Al-Quran, dirinya juga mempelajari dari ilmuwan lainnya seperti matematika, geometri, fikih, sains dan kedokteran, ilmu tafsir, usuluddin dan tasawuf. Bagus, luar biasa ya. Jadi Sina ini sebagaimana yang dijelaskan oleh temannya itu multidisiplin ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya ilmu kedokteran, fisika, matematika, geometri,
tapi Ibnu Sina juga paham tentang hadis, paham tentang ilmu fikih. Bahkan Ibnu Sina adalah sebagai mufassir Al-Qur'an. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, pembelajaran kegiatan pada hari ini berjalan dengan sangat luar biasa. Anda sudah mengamati tadi video, sudah menganalisis materi, kemudian mendiskusikan, merumuskan, mempresentasikan, ada yang menanya, kemudian ada yang menjawab dan menanggapi. Itu sudah sangat luar biasa dan langkah awal bagi kita untuk memperbaiki pembelajaran kita untuk selanjutnya. Dan pesan dari Bapak, sebenarnya pembelajaran kalian hari ini sudah sangat luar biasa. Tapi saya lihat masih ada di antara kalian yang masih malu kayaknya untuk bertanya, malu untuk menjawab. Tolong itu untuk pembelajaran selanjutnya itu diperbaiki ya. Kalian harus punya semangat dan punya keberanian. Jadi segudang pengetahuan yang ada di otak kalian itu tidak akan bermanfaat kalau tidak diungkapkan. Jadi tolong belajar mengungkapkan apa yang ada, pengetahuan yang ada di benak kalian. Siap? Siap. Ya, sangat luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini adalah sesi penutup pembelajaran. Ada beberapa langkah. Yang pertama, biar pembelajaran yang mulai tadi itu bisa terangkum dengan baik, saya minta di antara kalian untuk menyimpulkan apa saja pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas pada pembelajaran tadi. Yuk silakan, Bu, kelompok. Ya silakan, sambian. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Usman Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali bin Sina. Di negara bagian barat dikenal dengan sebutan Avicenna. Lahir pada tahun 980 Masehi di Afshanah, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal bulan Juni 1037 Masehi di Hamadan, Persia, Iran. Beliau wafat seluruh isi dari Al-Quran sejak umur 10 tahun. Dan pada usia kurang lebih 17 tahun, beliau telah menguasai beberapa ilmu fisika, logika, astronomi, hukum, dan ilmu lainnya, dan juga ilmu filsafat yang berkembang pada masanya. Pada usia 17 tahun pula, beliau juga telah tampil menjadi dokter dan menyembuhkan beberapa penyakit. Beliau adalah ilmuwan Islam pertama yang membawa perubahan sangat besar pada dunia. Beliau dijuluki dengan Father of Doctor. Karya Ibnu Sina yang sangat terkenal adalah sebuah kitab atau buku, yaitu Al-Qanun Tib, yang merupakan rujukan dalam bidang kedokteran selama berabad-abad. Sudah luar biasa ya. Itu adalah kesimpulan materi pada pembelajaran hari ini. Tentu dari kesimpulan-kesimpulan itu ada pesan moral. Coba siapa yang bisa mengungkapkan pesan moral dan nilai positif yang bisa kita teladani? Yuk kelompok, silakan. Yuk silakan sampean. Yuk. Selain kegiatan ini, sosok Ibnu Sina merupakan sosok yang taat beribadah kepada Allah, kreatif, tidak mengenal putus asa, tabah dan tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan, dan dengan pengetahuannya Ibnu Sina bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sudah sangat luar biasa. Moral. Jadi di samping punya semangat yang sangat luar biasa, Ibnu Sina juga banyak sumbangsinya terhadap ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Itu sangat luar biasa. Tapi anak-anak, saya kira ada yang masih belum disinggung dalam pembelajaran hari ini adalah terkait dengan sumbangsitnya Ibnu Sina khususnya dalam dunia kedokteran. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan? Ya silakan sampean. Penemuan Ibnu Sina dalam bidang kedokteran sebagai berikut. Poin yang pertama, Ibnu Sina adalah orang yang menemukan pertama kali pengobatan bagi orang sakit, yaitu dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Yang kedua, beliau
membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke mulut dan diteruskan ke kerongkongan agar bisa mengobati orang yang terjepit sulit bernafas. Luar biasa ya. Pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sudah dapatkan rangkumannya, kita sudah dapatkan pesan moralnya. Semoga kita bisa mengaplikasikan dan mencontoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Dan yang penting anak-anak, mohon nanti di akhir pembelajaran ini Bapak sudah buatkan tes hasil belajar. Semuanya adalah berbasis online. Sudah Bapak buatkan Google Form dan linknya Bapak sudah kirim ke grup kelas kita. Tolong itu dikerjakan ya. Selanjutnya anak-anakku, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, pembelajaran yang akan datang, tolong itu disiapkan. Temanya adalah tentang tokoh ilmuwan muslim di bidang filsafat. Namanya Imam Ghazali. Jadi tolong materi tentang Imam Ghazali ini dibaca ya, dipahami. Siap? Siap. Sebagai akhir dari pembelajaran kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.